ini saya akan menyampaikan materi kuat medan listrik pada listrik statis. Jika ada muatan Q2 yang berada di sekitar muatan lain Q1, maka muatan Q2 akan merasakan gaya kolom dari Q1. Daerah yang masih merasakan pengaruh gaya kolom ini dinamakan medan listrik. Medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif satu kolom. Dua hal yang perlu diperhatikan untuk menggambar vektor kuat medan listrik pada suatu titik adalah satu, vektor E menjauhi muatan sumber positif. Gambar pertama, maksudnya gambar yang ini ya. Ini muatan positif. Di sini kuat medan titik P menjauhi muatan itu, arahnya ke sana ya, arahnya ke sana, ke kanan ya, dan mendekati muatan sumber negatif. Gambar yang kedua, maksudnya gambar yang ini. Karena ini negatif, maka kuat medan di titik A arahnya mendekati muatan itu ke kiri ya. Dua, vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dengan titik yang akan dilukis vektor kuat medannya. Sedangkan besar medan listrik dinamakan kuat medan listrik dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q2 sama dengan kurung buka kaki 1 Q2 dibagi R kuadrat dibagi Q2 kurung tutup sama dengan kaki 1 per R2 kuadrat atau sama dengan kaki per R kuadrat. Dengan ketentuan F sama dengan gaya kolom satuannya Newton, E sama dengan kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, Q sama dengan muatan listrik satuannya kolom, R sama dengan jarak titik dari muatan satuannya meter, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. K ini sudah ketetapan ya. Contoh soal nomor 1, sebuah muatan uji plus 3 kali 10 pangkat min 5 kolom diletakkan dalam suatu medan listrik. Gaya kolom yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,45 Newton. Berapakah besar kuat medan listrik pada muatan uji? Diketahui Q0 sama dengan plus 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, F sama dengan 0,45 Newton. Ditanyakan kuat medannya. Jawab, E sama dengan F per Q sama dengan 0,45 dibagi 3 kali 10 pangkat min 5, sehingga diperoleh 0,15 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi besar kuat medan listriknya adalah 0,15 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Nomor 2, tentukan kuat medan listrik dan arahnya pada jarak 1 cm dari muatan positif 10 pangkat min 6 kolom. Diketahui R sama dengan 1 cm diganti dengan meter, maka jadi 1 kali 10 pangkat 2 meter. Q nya sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Ditanya E nya, jawabnya ini ya. E sama dengan kaki per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Karena muatan sumber bermuatan positif, maka medan listrik di titik tersebut menjauhi muatan sumber. Karena positif maka menjauhi muatan sumber ya. Hukum Gauss. Pengertian garis-garis gaya listrik. Medan listrik dapat divisualkan dengan menggunakan garis-garis medan listrik, atau ada juga yang menyebutnya garis-garis gaya listrik. Ini gambarnya. Kalau muatan positif arahnya selalu keluar, menjauhi muatan itu ya. Kalau negatif maka arahnya selalu mendekati muatan itu ya.
Nah, ini garis-garis gayanya ya, sama positif, maka dia akan keluar. Ya. Ini muatan positif, negatif, maka di ini selalu menuju negatif. Nah, melengkung ya, untuk lingkaran. 3 hal tentang garis-garis medan listrik. 1. Garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan, jelas nih ya, tidak ada yang berpotongan. 2. Garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Lihat gambar ini ya, nih. Ya, ini jalur radial ya. 3. Tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya kuat. Sedangkan tempat di mana garis-garis medan listrik renggang menyatakan tempat yang medan listriknya lemah. Jadi kalau banyak garis-garis gaya listrik makin kuat. Formulasi hukum Gauss ya. Teknik sederhana untuk menentukan kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss yang hidup tahun 1777 sampai 1855. Sebelum membahas tentang hukum ini lebih jauh, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsep plug listrik. Ini gambarnya. Ini luas permukaannya. Ini adalah kuat medan listriknya ya. Ini sebenarnya ada lagi garis normalnya nih. Selalu tegak lurus permukaan, mungkin di sini ya. Flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Atau perhatikan gambar tadi ya. Secara matematis, flux listrik dirumuskan dengan flux sama dengan E kali A, di mana flux listrik satuannya Newton per kolom meter persegi atau disebut dengan Weber. E sama dengan kuat medan listrik satuannya Newton per kolom. A sama dengan luas bidang satuannya meter persegi. Jika garis-garis medan listrik menembus suatu bidang dengan tidak tegak lurus, maka flux listrik dapat ditentukan dengan flux sama dengan E kali A cos theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara garis medan listrik dengan garis normal bidang, atau garis normal bidang lah simbolnya N. Tolong diingat-ingat ini. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis medan listrik dengan garis normal bidang atau N ya. Tolong diingat tuh. Contoh soal. Hitung jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Bila kuat medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom dan arahnya 1. Searah dengan bidang. 2. Membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. 3. Tegak lurus terhadap bidang. Diketahui ya. Diketahui P sama dengan 30 cm diganti meter 0,3 meter. L sama dengan 20 cm jadi 0,2 meter. A nya sama dengan 200 Newton per kolom. A nya sama dengan panjang kali lebar sama dengan 0,2 kali 0,3 kali 0,2 sama dengan 0,06 meter persegi. Jawabnya. Untuk arah kuat medan yang searah bidang, berarti arah kuat medan listriknya tegak lurus dengan normal bidang atau garis normal, sehingga sudut tetanya sama dengan 90 derajat ya. Dari persamaan, flux sama dengan E kali A cos theta. Karena cosnya 90 derajat itu sama dengan 0, maka fluxnya sama dengan 0. Kedua,
Untuk kuat medan listrik yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang dapat dilihat pada gambar. Mohon maaf, gambarnya kada ingat. Flux sama dengan E kali A, berarti terhadap bidang. Terhadap bidang itu, sudut yang dipakai itu medan listrik terhadap garis normal, berarti 90 dikurangi 30, berarti 60 ya. Nih, flux sama dengan E kali A cos theta. Flux sama dengan 200 kali 0,06 cos 60, karena yang dipakai sudut antara atau dari garis medan listrik ke garis normal ya. Flux sama dengan 200 kali 0,06 karena cos 60 setengah ya kali setengah, sehingga flux sama dengan 6 Weber. Nomor 3. Untuk kuat medan listrik yang tegak lurus bidang dapat dilihat pada gambar. Gambarnya kada ingat. Flux sama dengan E kali A cos theta. Flux sama dengan 200 kali 0,06 cos 0 derajat. Yang dimintakan tegak lurus bidang, berarti sejajar dengan garis normal. Kalau sejajar dengan garis normal, maka sudutnya 0 derajat ya. Flux sama dengan 200 kali 0,06 kali 1 karena cos 0 1. Flux sama dengan 12 Weber hasilnya. Hukum Gauss. Dari konsep flux listrik yang telah dibahas di atas, inilah Gauss merumuskan hukumnya yang berbunyi: jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Secara matematis, flux sama dengan E kali A cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0, di mana A sama dengan luas permukaan tertutup, theta sama dengan sudut antara E dengan arah normal atau garis normal N, sigma Q sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik, atau secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan EP per Q, V sama dengan kaki per R, dengan ketentuan V sama dengan potensial listrik, EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, Q sama dengan muatan listrik satuannya Coulomb, di mana V sama dengan beda potensial dalam satuan SI dinyatakan dalam Joule per Coulomb dan diberi nama Volt atau disingkat dengan V untuk menghormati Alessandro Volta yang hidup tahun 1745 sampai 1827, seorang ilmuwan Italia yang menemukan baterai listrik. Kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang terdiri atas dua keping bermuatan listrik yang sama besarnya, tetapi berlawanan jenisnya. Bentuk kapasitor bermacam-macam, diantaranya berbentuk keping sejajar, bola sepusat, dan berbentuk silinder atau tabung. Kegunaan kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba arus listrik diputuskan. Kapasitor dapat juga berfungsi sebagai penyimpan muatan atau energi listrik dan sebagai tuning untuk memilih panjang gelombang yang dikehendaki pada pesawat radio. Kapasitas kapasitor. Kapasitas adalah kemampuan menyimpan muatan.
Sesuai dengan kegunaannya, kapasitas suatu kapasitor bergantung pada dimensi atau ukurannya dan medium-medium yang ada di dalam kapasitor tersebut. Makin besar ukuran suatu kapasitor, makin besar pula kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor mempunyai kapasitas C yang dinyatakan sebagai perbandingan yang tetap antara muatan Q dari salah satu pengantarnya terhadap beda potensial antara keping penghantar itu, sehingga dirumuskan C sama dengan Q per V. Sedangkan kapasitas kapasitor untuk keping sejajar akan menjadi kedua ya, C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C sama dengan kapasitas kapasitor satuannya farad, epsilon 0 sama dengan permitivitas ruang hampa, A sama dengan luas tiap-tiap keping, dan D jarak antara keping. Kapasitas kapasitor yang berbentuk bola dirumuskan dengan C sama dengan 4V epsilon 0 kali R dengan R adalah jari-jari bola. Susunan kapasitor. 1. Kapasitor disusun seri. 2 kapasitor atau lebih bila disusun seri, maka muatan pada tiap-tiap kapasitornya sama, sebab muatan total seluruh kapasitor sama dengan muatan tiap-tiap kapasitornya. Ini ya, ini rangkaian seri kapasitor. Ini namanya seri ya. Ini baterainya, yang panjang positif, yang pendek negatif. Nah, syaratnya tadi apa? Nilai pengganti kapasitor secara seri lebih kecil dari masing-masing kapasitor. Nah, dengan rumus ini 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah dan seterusnya. Tegangannya masing-masing berbeda ya. Potensialnya atau tegangannya masing-masing berbeda. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dan seterusnya. Muatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga di sini Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan dan seterusnya. Susunan kapasitor paralel. Apabila ada beberapa buah kapasitor dipasang paralel, maka kapasitor tersebut akan mempunyai beda potensial yang sama dan sama dengan beda potensial gabungan seluruh kapasitor. Sedangkan kapasitas gabungannya lebih besar dari kapasitas tiap-tiap kapasitor. Jadi, untuk mendapatkan kapasitas kapasitor yang besar, kapasitor-kapasitor harus disusun cara paralel. Ini susunan paralelnya ya. Ini gambar susunan paralelnya gini. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya yaitu kapasitor pengganti secara paralel itu nilainya lebih besar dari masing-masing kapasitor, sehingga apa? CP ini ya sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya. Tegangannya atau potensialnya sama ya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan dan seterusnya. Muatannya berbeda. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari kapasitor disusun paralel. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Bila sebuah kapasitor diberikan muatan listrik, sesungguhnya yang terjadi adalah perpindahan muatan dari suatu keping ke keping yang lainnya. Untuk itu diperlukan usaha. Usaha yang telah dipakai untuk pemberian muatan itu akan disimpan oleh kapasitor sebagai energi ya. Nah, ini adalah rumus energi. Ini cara mencarinya di sini nih ya. Ini rumusnya. W sama dengan setengah Q kali V. W sama dengan setengah CV kuadrat. W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, penggunaan rumus ini disesuaikan dengan soal. Contoh soal 1. Tentukan kapasitas kapasitor keping sejajar yang mempunyai luas bidang
atau luas keping 2 cm persegi dan jarak antar kepingnya 0,4 cm. Bila muatan tiap-tiap keping sebesar 10 pangkat min 6 mu kolom dan epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Ya, ini diketahuinya. Nih, A sama dengan 2 cm persegi dijadikan meter persegi, maka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. D sama dengan 0,4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Q sama dengan 10 pangkat min 6 mu kolom sama dengan 10 pangkat min 12 kolom. Karena apa? Mu itu adalah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ditambah 10 pangkat min 6, maka jadinya nih ya. Epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Ditanyakan adalah kapasitor S ya, gabungan seri gitulah. Nih. Jawabnya C sama dengan epsilon 0 A per D sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3, sehingga diperoleh sama dengan 4,425 kali 10 pangkat min 13 farad. Itu hasilnya ya, hasil CS nya. Nomor 2, dua buah kapasitor masing-masing kapasitasnya 2 mW dan 3 mW dipasang secara seri. Beda potensial antara ujung-ujung gabungannya 10 volt. Tentukanlah A, kapasitas gabungannya, B, muatan tiap-tiap kapasitor, C, beda potensial tiap-tiap kapasitor. Diketahui ya, karena susunannya itu seri, maka muatannya selalu sama. C1 sama dengan 2 mW sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. C2 sama dengan 3 mW sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Tegangan gabungan ya, beda potensial gabungan sama dengan 10 volt. Ini ya, ditanya yang A C gabungan, kapasitor gabungan, yang B muatan 1 dan muatan 2, yang C potensial 1 dan potensial 2. Jawabnya yang A yaitu C gabungan. Karena seri maka di sini 1 CS sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2. 1 CS sama dengan 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 ditambah 1 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6. 1 CS sama dengan, nah 10 pangkat min 6 nya dinaikkan, 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 2 ditambah 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 3. 1 CS sama dengan, kurung buka dikumpulkan ya, 1 per 2 ditambah 1 per 3 kurung tutup kali 10 pangkat 6. Karena sama maka digabung ya. 1 CS sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya, kurung buka 3 per 6 ditambah 2 per 6 kali 10 pangkat 6. 1 CS sama dengan, kurung buka 3 ditambah 2, 5 kali 10 pangkat 6 dibagi penyebutnya 6 ya. CS dibagi 1 dibalik, 6 dibagi 5 kali 10 pangkat 6 ya. CS sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6, sehingga kapasitor gabungannya sama dengan 1,2 mW farad atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang B, muatan tiap-tiap kapasitor. C gabungannya sama dengan Q gabungan dibagi V gabungan. Q gabungan sama dengan C gabungan kali V gabungan sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 10, sehingga diperoleh ini ya
sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kolom, muatannya sama. Yang C, beda potensial tiap-tiap kapasitor. V1 sama dengan Q1 per C1. Nih, ambil ini ya. V1 sama dengan apa? 12 kali 10 pangkat 6 karena muatannya sama, dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 ya, coret-coret sehingga 12 dibagi 2 tinggal 6 volt. V2 sama dengan Q2 per C2. Nah, muatannya sama ya. V2 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6 sehingga diperoleh sama dengan 4 volt. Nomor 3. Dua buah kapasitor dipasang secara seri dengan kapasitas masing-masing 1 microfarad dan 2 microfarad dan beda potensial antara ujung-ujungnya 6 volt. Tentukanlah energi yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitor. Ya, karena seri maka Q-nya selalu sama. C1 sama dengan 1 microfarad sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. C2 sama dengan 2 microfarad sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Potensial gabungannya sama dengan 6 volt. Ditanya energi 1 dan energi 2 atau W1 dan W2. Jawabnya, sebelum menghitung energi maka harus dicari dulu kapasitor penggantinya secara seri. Sehingga ini 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ya, sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 karena ini ya 1 ini ditinggal dulu ya, ini tinggal dulu ya, 1 per 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 ditambah 1 per 2 disamakan penyebutnya sehingga diperoleh 3 per 2. C gabungan per 1 sama dengan 2 per 3 dibalik ya. C gabungan sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Itu. Sehingga Q gabungannya berapa? Muatan gabungannya berapa? Sama dengan C gabungan kali V gabungan sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat min 6 kali 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini adalah muatan gabungannya ya. Sehingga diperoleh W1 atau energi 1 ya. W1 sama dengan apa? Setengah Q kuadrat gabungan dibagi C1 sama dengan 1 per 2 kurung buka 4V kali 10 pangkat min 6 kurung tutup dikuadratkan dibagi 1 kali 10 pangkat min 6 sehingga diperoleh 8 kali 10 pangkat min 6 joule. W2 nya sama dengan 1 per 2 Q kuadrat gabungan dibagi C2 sama dengan 1 per 2 kurung buka 4V kali 10 pangkat min 6 kurung tutup kuadrat dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 joule. Demikianlah materi listrik statis yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.